Selamat malam, selamat datang di podcast Mereka yang Terlihat. Di episode kali ini agak spesial ya, karena ada cerita dari salah satu pendengar podcast Mereka yang Terlihat. Jadi dia ngirimin satu kejadian yang terjadi di pabriknya. Nama pabriknya gak usah gue sebut. Kejadian yang menurut gue sangat-sangat nyeremin ya, karena ada rekaman CCTV dari temennya dia yang diganggu sama sesosok buto ijo atau genderuwo gitulah ya. Tapi sebelum itu gue harus ngingetin sama kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, dengerin dulu intronya. Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Он идет, он уже близко. Oke, cerita kali ini itu dari seorang pendengar podcast Mereka yang Terlihat yang gak mau disebutin namanya. Jadi ada ada satu kejadian di tempat kerjanya dia, di salah satu pabrik. Kejadian itu terjadi ketika shift 3, lagi shift malam. Nah, temennya si pendengar ini diganggu sama sesosok makhluk yang ada di area tempat kerjanya dia. Dia ngirimin video CCTV yang sempat merekam momen ini. Coba kita tonton bareng-bareng ya. Nah, ini tuh kejadiannya di malam hari ya. Kayaknya waktunya sebelum atau setelah istirahat nih. Nah, ini nih temennya masuk, terus oh anjir, dia tuh kayak ngeliat sesuatu, terus nengok dulu, terus langsung lari. Setelah itu dia jatuh, terus pingsan. Nah, dibawa tuh sama teman-temannya. Nah, katanya teman gue nih, menariknya di video ini tuh kelihatan ada muka yang ada di tembok. Nah, menurut pengakuan dari teman gue ini, temannya pendengar podcast Mereka yang Terlihat ini, dia itu sebenarnya nggak ngelihat wujud apapun di sana. Cuma katanya ketika dia lagi jalan menuju ke tempat kerjanya, itu di video tadi kalian lihat, pas dia nengok itu, dia itu dengar suara gedoran dari tembok, dan itu kenceng banget katanya. Makanya dia lari. Dan menurut pengakuan teman gue juga, kayaknya kalau itu ada yang gedor dari dalam, nggak mungkin kedengeran sampai keluar gitu. Dan kayaknya nggak akan sekenceng itu mungkin gitu, karena yang
ngalamin ini tuh bilang kenceng banget gitu, sampai dia kaget dan lari. Dan ketika dia lari, katanya menurut pengakuan dia ada yang ngedorong sehingga dia jatuh. Jadi sebelum jatuh dia sempat minta tolong sama orang-orang sekitar sana. Karena responnya agak lama gitu, dia jadi nggak sadarkan diri duluan. Nah ketika itu dibawa ke satu ruangan tuh sama yang ngangkut, sama teman-temannya yang bantu. Nah di sini nih dia minta untuk tolong dong puterin ayat-ayat Quran gitu, karena dia Muslim. Tolong dong puterin ayat-ayat Quran. Nah ketika diputerin itu ayat-ayat Quran sama temennya, dia itu ngerasa kalau dia nggak bisa ngontrol emosinya dan nangis, sedih, ketawa nggak jelas setelah itu. Dan menurut pengakuannya dia ngerasa gue nggak mau nangis, gue nggak mau gue nggak mau gimana, tapi gue nggak bisa ngontrol emosi gue gitu, katanya dia gitu. Dan dia cuma bisa berdoa di dalam hati gitu. Semua gerakannya, semua emosinya itu yang ngendaliin bukan dia. Anjir, ini tuh kayak kasus setengah kesurupan yang waktu itu pernah dialamin sama sepupu gue ya, di ceritanya yang dia ada kesurupan masal di sekolah. Itu tuh persis banget. Jadi dia ketika dengerin Yasin waktu itu, dia ngerasa kalau gue merasa sedih sama pengen ketawa, tapi nggak tahu kenapa gitu. Padahal nggak ada yang lucu, nggak ada yang emosinya tuh nggak bisa dikendaliin sama dia sendiri gitu. Dan ini benar-benar epic banget kalau menurut gua. Kalian bisa lihat di videonya, katanya di situ tuh ada gambar muka di area tembok. Kalau kalian bisa nemuin, tolong kalian screenshot, terus kalian DM gue di Instagram. Sekalian juga kalau kalian punya cerita, jangan lupa DM ke Instagram gue @_masbo, dan gue akan coba ceritain di YouTube ini atau di podcast. Kalian coba screenshot dan kalian coba lingkarin, kasih tahu gue di mana sih letak mukanya itu. Katanya sih di area tembok samping kirinya si orang ini ya. Oke, untuk episode kali ini sekian dulu, karena gue juga gak mau lama-lama karena gue sendirian. Gak ada yang bisa temenin gue kali ini. Dan terima kasih untuk kalian yang udah dengerin cerita ini. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Terima kasih untuk kalian semua. Selamat malam dan selamat melihat mereka yang seharusnya tidak terlihat.